Bencana alam adalah peristiwa alamiah yang menyebabkan kerusakan besar terhadap lingkungan, harta benda, dan bahkan mengancam keselamatan serta kehidupan manusia. Bencana ini terjadi akibat proses alami yang tidak bisa dikendalikan manusia, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan, dan kebakaran hutan. Meskipun bersumber dari alam, dampaknya sangat besar dan kompleks, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Bencana alam seringkali menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Banyak orang kehilangan anggota keluarga, rumah dan pekerjaan. Anak-anak kehilangan akses ke pendidikan, karena sekolah rusak atau digunakan sebagai tempat pengungsian. Trauma psikologis pun sering terjadi, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Kerusakan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan bangunan, berdampak langsung pada kegiatan ekonomi. Industri dan usaha kecil terhenti, distribusi barang terganggu, dan biaya pemulihan sangat besar. Negara harus mengeluarkan anggaran besar untuk bantuan darurat dan rekonstruksi. Setelah bencana seringkali terjadi wabah penyakit akibat kurangnya air bersih, makanan dan sanitasi. Misalnya penyakit diare, infeksi kulit, dan demam berdarah bisa menyebar di pengungsian. Pelayanan medis juga biasanya terganggu, karena fasilitas kesehatan rusak atau tenaga medis terbatas. Anak-anak yang terkena dampak bencana sering kehilangan waktu belajar, dan kadang harus tinggal di tempat pengungsian dalam waktu lama. 7. Tanda bencana alam. Bencana alam seringkali datang tanpa peringatan yang jelas, namun banyak kejadian menunjukkan bahwa alam sebenarnya memberi sejumlah tanda awal sebelum bencana besar terjadi. Mengenali tanda-tanda ini dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalkan kerugian. Hewan seringkali lebih peka terhadap perubahan lingkungan daripada manusia. Sebelum gempa bumi misalnya, beberapa hewan menunjukkan perilaku aneh seperti anjing yang menggonggong tanpa sebab, kucing yang gelisah, atau burung yang tiba-tiba terbang menjauh dari suatu wilayah. Fenomena ini terjadi karena hewan dapat mendeteksi getaran kecil atau perubahan medan elektromagnetik yang mendahului gempa. Jika Anda melihat hewan bertingkah tidak biasa secara massal, bisa jadi itu adalah peringatan dini dari alam. Lalu, sebelum terjadinya badai atau topan, suhu udara bisa berubah drastis. Udara menjadi lebih lembab, panas, atau sebaliknya menjadi sangat dingin secara tiba-tiba. Dalam kasus tsunami, suhu air laut bisa meningkat atau menurun secara ekstrim sebelum gelombang besar datang. Waspadalah terhadap perubahan suhu yang tidak wajar dalam waktu singkat. Tanda klasik akan datangnya tsunami adalah surutnya air laut secara tidak normal, garis pantai bisa tampak meluas dan dasar laut terlihat jelas. Ini adalah tanda bahwa air laut sedang tertarik ke tengah sebelum kembali dalam bentuk gelombang besar. Jika Anda melihat fenomena ini di pantai, segera cari tempat tinggi untuk berlindung. Beberapa laporan menyebutkan bahwa, sebelum gempa besar, langit berubah warna atau terlihat cahaya aneh yang dikenal sebagai earthquake lights. Ini bisa berupa kilatan cahaya berwarna biru atau putih yang muncul dari tanah atau langit. Meski belum sepenuhnya dapat dijelaskan secara ilmiah, fenomena ini seringkali terjadi menjelang gempa besar. Sebelum letusan gunung berapi atau gempa bumi, kadang terdengar suara dentuman dari bawah tanah atau getaran ringan yang tidak biasa. Jika suara seperti itu terdengar secara terus-menerus dan bertambah kuat, kemungkinan besar ada tekanan besar di bawah permukaan bumi yang akan segera dilepaskan. Retakan kecil yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah, dinding atau jalan tanpa ada aktivitas konstruksi bisa jadi pertanda awal akan terjadi gempa bumi atau tanah longsor. Perhatikan juga, jika retakan itu terus bertambah panjang atau melebar dalam waktu singkat, jika ya maka segera jauhi area tersebut. Kemudian yang terakhir, pada daerah yang rawan longsor, hujan deras yang berlangsung berjam-jam disertai dengan bunyi gemuruh halus, atau getaran dari bukit, bisa menjadi tanda bahwa tanah mulai tidak stabil. Ini sangat berbahaya, terutama di lereng-lereng curam. Jika melihat pohon-pohon mulai miring atau air keruh keluar dari tanah, itu pertanda longsor bisa segera terjadi. Contoh bencana nyata. Letusan Gunung Merapi dengan tanda suara dentuman, dan perubahan tingkah laku hewan. Sebelum Gunung Merapi meletus pada tahun 2010, warga sekitar mendengar suara gemuruh dari dalam gunung selama beberapa hari. Hewan ternak seperti sapi dan kambing juga menunjukkan tingkah laku gelisah, menolak makan, dan mencoba menjauh dari kandang. Burung-burung pun terlihat meninggalkan area kawah.
Tanda-tanda ini menjadi peringatan awal sebelum letusan besar terjadi yang menewaskan lebih dari 300 orang. Kemudian tsunami Aceh dengan air laut surut drastis. Sebelum tsunami besar melanda Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004, air laut di sepanjang pantai tiba-tiba surut jauh dari garis pantai normal. Banyak orang tidak memahami tanda ini, bahkan ada yang turun ke pantai untuk melihat ikan-ikan yang tertinggal. Beberapa menit kemudian, gelombang setinggi lebih dari 10 meter menyapu daratan dan menewaskan sekitar 230.000 orang di 14 negara. Lalu gempa dan tsunami Jepang dengan gemuruh dan perubahan suhu udara. Sebelum gempa besar berkekuatan 9,1 skala Richter mengguncang wilayah timur laut Jepang, beberapa warga melaporkan getaran kecil berulang dan suara bergemuruh dari tanah selama beberapa hari. Cuaca juga berubah secara mendadak, menjadi hangat dan lembab, meskipun sedang musim dingin. Setelah gempa terjadi, tsunami besar menyusul dan menyebabkan bencana nuklir di Fukushima. Pesan penting soal kewaspadaan. Salah satu pelajaran terbesar dari banyak bencana besar seperti tsunami Aceh, letusan Merapi atau gempa Palu adalah bahwa alam seringkali memberi peringatan lebih dahulu. Entah berupa getaran kecil, perubahan perilaku hewan, air laut yang surut drastis atau suara gemuruh dari dalam tanah, semua itu adalah alarm alami. Sayangnya banyak dari kita tidak diajarkan untuk membaca tanda-tanda tersebut. Bahkan, jika ada yang menyadarinya, tak sedikit yang justru mengabaikan karena merasa itu hal biasa. Padahal dalam situasi seperti ini, 1 detik bisa berarti hidup atau mati. Kewaspadaan bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia harus dibangun melalui pendidikan, latihan, dan informasi yang benar. Sekolah, tempat kerja dan komunitas lokal harus secara rutin mengadakan simulasi evakuasi, memperkenalkan jalur penyelamatan, dan menjelaskan apa saja tanda awal dari berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga longsor. Media sosial dan media massa juga memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi akurat dan cepat. Namun masyarakat juga harus dibekali kemampuan untuk membedakan antara informasi yang benar dan hoaks, agar tidak menimbulkan kepanikan yang sia-sia. Bencana alam memang tidak bisa kita hentikan, tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah bersiap diri sejak sekarang. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat, jangan tunggu bencana datang baru kita panik. Alam sebenarnya selalu memberi peringatan melalui suara, getaran, hewan, cuaca, bahkan cahaya. Tugas kita adalah peduli, waspada dan bertindak cepat saat tanda-tanda itu muncul. Mulailah dari hal sederhana, buat rencana evakuasi keluarga, siapkan tas darurat, kenali jalur aman di sekitar tempat tinggal, dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Edukasi anak-anak kita, latih diri kita. Bangun budaya siaga bukan budaya panik. Karena pada akhirnya keselamatan kita bukan soal keberuntungan, tapi soal kesiapan. Jadi, mari kita jadi bagian dari masyarakat yang siap, tangguh dan saling menjaga. Satu tindakan kecil hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Waspada bukan berarti takut, tapi berarti peduli.